Jadinya tentunya ada rasa bangga dan juga senang sekali karena perjuangan yang luar biasa. Saya dulu pernah mencoba di tahun 2019 tapi gagal, dan saya membuktikan kalau misal sekalinya kita gagal, kita tidak boleh menyerah. Akhirnya saya comeback di tahun 2025 dan sekarang saya bisa memenangkan, saya ngumpulin sertifikat, terus alhamdulillah memenangkan beberapa lomba-lomba gitu. Jadi saya semakin yakin kalau misal tahun ini merupakan tahun saya gitu. Karena sebenarnya waktu tahun 2019 saya gagal itu, saya sudah tidak ingin lagi untuk mencoba duda-dudaan seperti ini gitu. Yang paling penting nih, yang paling utama adalah kesiapan mental. Sangat support semua mahasiswanya. Jadi buat teman-teman semua yang mau berkuliah di ITB Yadika, memang pilihan yang tepat, dan jangan ragu untuk memilih ITB Yadika Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ITB Yadika Pasuruan. Waktunya ngopi sambil simak obrolan. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Veve Velovena pada episode kali ini. Pada episode kali ini ada yang spesial loh. Kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah mahasiswa ITB Yadika Pasuruan, sang juara dari Duta Wisata CAK Kota Pasuruan tahun 2025. Daripada berlama-lama kepo kan, kayak gimana sih kakaknya? Langsung aja kita perkenalan. Halo kak. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh perkenalan dahulu dengan sahabat entrepreneur kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat entrepreneur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Daro ini. Sekarang akrab disapa Cak Najib. Usia saya 23 tahun dan saya merupakan calon wisudawan ITB Yadika Pasuruan tahun 2025 sekaligus pemenang CAK Kota Pasuruan tahun 2025. Wih, keren banget. Aku jadi semangat loh. Soalnya yang diajak ngobrol ini ganteng kayak model. Aduh, malu deh. Oke kak, kita mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu nih kak. Gimana sih perasaannya setelah menjadi pemenang ini kak? Alhamdulillah tentunya ada rasa bangga ya. Dan intinya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Kota Pasuruan, pada Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kota Pasuruan, serta Forum Komunikasi Cak Daning Kota Pasuruan tahun 2025 yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa pada saya untuk mengemban jabatan ini selama 2 tahun ke depan. Jadinya tentunya ada rasa bangga dan juga senang sekali karena perjuangan yang luar biasa. Saya dulu pernah mencoba di tahun 2019 tapi gagal, dan saya membuktikan kalau misal sekalinya kita gagal, kita tidak boleh menyerah. Akhirnya saya comeback di tahun 2025 dan sekarang saya bisa memenangkan kompetisi ini. Wih, keren banget loh kakaknya. Dari tahun 2019 itu gagal tapi masih nyoba lagi di tahun ini. Itu keren banget sih. Aku kayaknya kalau udah kayak gitu kayaknya aduh aku kalah, yaudah deh, sakit hati gitu loh. Ngerti gak sih kak? Kayak gitu deh semacamnya. Pasti. Kok bisa sih kak? Kakak itu gak merasa kayak hal seperti itu, kayak menyerah gitu loh, kok masih mau untuk tetap lanjut? Itu boleh nggak sih kak diceritain dikit? Karena saya tuh selalu percaya kalau emang udah jalannya pasti kita itu diarahkan gitu. Waktu di tahun 2019 memang saya tidak lolos ya dalam pemilihan CAK Daning Kota Pasuruan tahun 2019, tapi saya tidak menyerah pada saat itu juga. Waktu itu ada pemilihan di tahun 2023 tapi saya merasa masih belum siap. Jadi saya nunggu siap dulu. Saya mematangkan dari segi kemampuan public speaking, terus juga wawasan tentang pariwisata dan budaya di Kota Pasuruan. Baru setelah itu saya mematangkan diri, saya join di tahun 2025 ini. Wih, keren loh. Kakaknya meski ada di tahap pemulihan, terus di tahun 2025 ikut join lagi. Wih, keren sih. Nah, kak, aku pengen kepo sedikit nih sama kehidupannya kakak nih. Apa sih sehari-harinya kakak ini?
Sebenarnya agak banyak ya, karena saya ini sebenarnya ya cuma mahasiswa akhir aja gitu ya. Mungkin Oke. kesibukannya sekarang menyelesaikan skripsi ya, karena sudah mendekati dengan wisuda. Tetapi di samping itu saya bantu-bantu usaha kakak saya di bidang kuliner. Itu ya. Jadi Kalau boleh tahu apa Kak usahanya Kak? Jadi kakak saya itu punya usaha jadi supplier restoran gitu. Jadi kita itu mensuplai bahan baku ya, beberapa bahan baku di salah satu restoran yang terkenal di seluruh pelosok negeri. Oh, aku jadi penasaran ya kan restoran apa. Tapi kayaknya ini agak privacy ya. Privacy. Oh, privacy. Oke, kita nggak boleh melanggar privacy orang nih. Nah, Kak, aku ada sedikit kepo nih, Kak. Kakak ini bisa ikut lomba ini tuh gimana sih ceritanya? Pasti setiap orang tuh ada asal muasalnya gitu kan cerita ikut lombanya itu. Nah, kakak ini seperti apa? Nah, jadi ini cerita agak sedikit unik ya, karena sebenarnya waktu tahun 2019 saya gagal itu, saya sudah tidak ingin lagi untuk mencoba duda-dudaan seperti ini gitu. Gitu. Nah, tapi ada teman saya yang memang seperjuangan sama saya sejak SMP. Beliau yang terus support saya hingga saat ini. Beliau lah yang selalu meyakinkan saya kalau misal kamu pasti bisa gitu. Oke, nunggu aku siap dulu deh gitu. Seperti waktu itu tahun 2023 sebenarnya udah diajak gitu loh. Tapi bentar deh, aku kayaknya masih kurang deh public speakingnya, terus prestasi atau apapun yang portofolio lah istilahnya masih kurang gitu. Belum cukup kuat gitu. Jadi saya menunggu bener-bener saya ngumpulin sertifikat, terus alhamdulillah memenangkan beberapa lomba-lomba gitu. Jadi saya semakin yakin kalau misal tahun ini merupakan tahun saya gitu. Yo, keren ya persiapannya ini. Aku kepo nih dari kakaknya bisa mengikuti di 2019 sampai berada di titik di bawah sampai akhirnya ada di atas nih. Aku pengen tahu persiapannya kakak ini seperti apa sih? Jadi kita kan sebagai duta wisata ya. Iya. Sebagai ikon kota lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi yang pertama yang harus saya siapkan adalah kemampuan public speaking ya. Yang saya tahu memang public speaking saya hingga detik ini bahkan masih kurang ya, masih terbata-bata gitu. Tapi saya terus belajar gitu. Terus saya juga memperluas atau memperdalam wawasan saya tentang pariwisata dan juga budaya di Kota Pasuruan. Selain itu, yang paling penting nih, yang paling utama adalah kesiapan mental. Karena dalam sebuah kompetisi itu kan pasti ada yang menang, ada kalah. Kalau misal mental kita belum siap ya, misal kita kalah kita gak bisa nerima, itu kan baliknya rugi ke diri kita sendiri kan, gitu. Bener. Jadi kita harus benar-benar kuatin mental, harus siap mental, dan apapun hasilnya itu yang terbaik buat kita gitu. Oke, ya itu tadi ya Kak ya, dari kakak yang dari awal mengikuti ternyata tiba-tiba jatuh, terus sekarang ada di atas, itu pasti juga melewati banyak sekali persiapan mental ya Kak ya, dari yang awalnya kalah, mungkin di tahun ini pasti ada perasaan kayak aduh aku takut kalah, mungkin ada perasaan seperti itu ya. Tapi alhamdulillah ya sekarang jadi sang juara dari duta ini. Keren sih kakaknya. Kak, kalau boleh tahu nih, agenda apa sih yang disiapin oleh pemerintah Kota Pasuruan setelah kakak Najib ini menjadi juara duta wisata? Nah, setelah memenangkan kompetisi ini ya, atau istilahnya setelah menyelesaikan tahapan yang sangat sulit, malam grand final, setelah saya mendapatkan result ini, tentunya pemerintah telah menyiapkan beberapa kegiatan yang kolaboratif lah untuk. Jadi nanti kita itu akan terlibat dalam kegiatan promosi wisata, terus juga event budaya, bahkan juga pendampingan UMKM lokal. Jadi kita itu nggak hanya fokus di wisata aja, kita juga support ekonomi kreatif yang ada di Pasuruan, terus juga event budaya itu kita pastinya akan jadi ikon atau tamu lah istilahnya, tamu gitu. Kita juga bertugas untuk menjumpai tamu daerah gitu, atau kita yang berkunjung ke daerah lain gitu. Oh
gitu. Kayaknya menarik banget ya ini agendanya yang udah disiapin. Aku jadi pengen tahu deh. Jadi pengen dateng deh ke agenda-agenda yang udah disiapin. Nah, Kak, setelah itu aku pengen tahu nih. Nah, Kak Najib ini kan kuliah di ITB di Pasuruan nih. Banyak banget nih dapat support dari teman-teman, dari dosennya. Terus Kak Najib ini juga udah jadi seorang juara dari Duta Wisata Kota Pasuruan, Cak ya Kak ya? Ya, betul sekali. Oke, nah ada nggak sih pesan yang pengen disampaikan kepada sahabat entrepreneur? Silakan Kak. Halo Sobat Entrepreneur, mungkin pesan saya cuma sedikit ya. Yang pertama adalah jangan takut gagal, karena kegagalan itu bukan segalanya. Mungkin saya gagal di tahun 2019, tetapi saya introspeksi, saya bangkit, saya memperbaiki apa yang kurang dari diri saya, sehingga sekarang di tahun 2025 saya menjemput takdir yang saya tunggu selama 6 tahun telah menjadi Cak Kota Pasuruan tahun 2025. Tentunya hal ini bukan hanya karena semata-mata perjuangan saya, tetapi juga dukungan yang kuat dari keluarga, teman-teman, dan juga pihak kampus yang sangat support saya gitu. Terutama kemarin telah bantu saya vote gitu. Itu memang sebuah langkah kampus untuk mensupport semua mahasiswanya yang luar biasa. Dukungan tanpa henti tentunya sangat berarti bagi saya jadi lebih semangat dalam mengikuti kompetisi, dan tentunya ITB memang the best, sangat support semua mahasiswanya. Jadi buat teman-teman semua yang mau berkuliah di ITB Yadika, memang pilihan yang tepat, dan jangan ragu untuk memilih ITB Yadika Pasuruan. Iya, dan lagi Kak, ada satu nih. ITB Yadika Pasuruan ini kampus internasional loh Kak. Sudah ada 2 dosen dari kampus ITB Yadika Pasuruan yang mengajar di luar negeri. Coba tebak di negeri mana nih? Di Malaysia bukan sih? Iya bener banget, di Malaysia. Jadi 2 dosen kita itu sedang mengajar, jadi dosen-dosen tamu di sebuah kampus yang ada di Malaysia nih Kak. Nah, gak cuman itu aja nih Kak, teman-teman kita juga ada yang menang konferensi internasional nih. Keren banget ya. Sih mahasiswa Yadika ini. Iya benar banget. Jadi teman-teman yang pilih ITB Yadika Pasuruan, kalian jelas gak salah pilih, karena ITB Yadika Pasuruan kampusnya para entrepreneurship. Nah Kak, ini kita kayaknya udah panjang lebar nih ya kan ngobrol nih kan. Mungkin kakaknya ada kesibukan yang menunggu nih di rumah kan ya. Nah mungkin kakaknya bisa nih 08 berapa Kak? Iya. Boleh. Oke baik, tanpa berlama-lama, terima kasih banyak kepada Kak Najib sudah mau hadir di podcast ITB Yadika Pasuruan. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman sahabat entrepreneur yang sudah menonton episode pada kali ini. Baik, tanpa berlama-lama, investasikan pendidikan Anda bersama ITB Yadika Pasuruan. ITB Yadika Pasuruan, Entrepreneur Campus. Bye-bye semuanya. Terima kasih.